wabarakatuh. Selamat datang dan alhamdulillah ketemu lagi hari ini dengan Bapak. Mudah-mudahan keadaan abang kakak sekalian sehat walafiat. Baik, langsung saja kita ya, tidak ada mukadimah panjang lebar, langsung saja kita menyambung materi yang kemarin, yaitu tentang cara membiasakan diri belajar dengan cara daring. Namun sebelumnya perlu Bapak sampaikan dulu beberapa hal sebelum kita melanjutkan ke materi itu. Yang pertama, kemarin dari Google Form yang sudah Bapak bagikan, yang Bapak minta untuk mohon diisi, dijawab dengan baik dan jujur, kemarin sudah kalian serahkan hampir semuanya, walaupun ada beberapa abang kakak yang tidak bisa menyerahkan karena terkendala jaringan atau hal lainnya. Tidak mengapa, mudah-mudahan selanjutnya jangan terulang lagi, karena harapan Bapak supaya kita bisa semuanya menjawab ya, dan memberikan respon atau balik kepada materi yang Bapak berikan. Baik, langsung saja kita lihat di layar kalian, di hadapan Bapak sudah Bapak tampilkan nama-nama peserta didik atau abang kakak yang sudah memberikan jawaban dengan baik sekali dan mendapatkan nilai A. Kenapa Bapak berikan nilai A kepada abang kakak sekalian? Karena jawabannya itu selain baik dan tepat sasaran, artinya sesuai dengan apa yang Bapak sampaikan pada materi di channel YouTube minggu kemarin. Silahkan saksikan atau boleh Bapak bacakan sambil boleh disimak. Untuk kelas 10 IPA itu ada Ahmad Iskandar, tadi Hairul Rofi'i, Hamimah, Hildawati, Jannatul Khairiyah, Magdia, Maulidah, Muhammad Alianor, Muhammad Said, Muhammad Solihin, Nihayatul Kamal, Nurliana, Siti Amalia, dan Zahwa. Jadi untuk 10 IPA yang berhasil memperoleh nilai A pada jawaban atau tugas Google Form yang Bapak kasihkan minggu lalu, itu ada 14 orang dari 10A. Kemudian kita beralih ke 10 IPS. Ya, di 10 IPS cuma ada 2 orang yang berhasil memperoleh nilai A. Yang pertama yaitu Nur Majidah dan yang kedua Siti Nafisah. Kemudian lanjut lagi ke kelas 11 IPA, sama dengan 10 IPA, yaitu ada 14 orang yang berhasil meraih nilai A. Yang pertama Ahmad Rosadi, Hayati, Humayroh, Lisda Anissa, Majidah, Muhammad Aminuddin, Muhammad Jafar Sidik, Muhammad Najrin, Novita, Normania, Rizka Amelia Putri, Rizky Izananda, Soleha, dan Suilah. Itu untuk 11 IPA ya. Kemudian selanjutnya kita ke 11 IPS. Di kelas 11 IPS ada 11 abang atau kakak yang berhasil meraih nilai A, yaitu yang pertama ada Ahmad Riyani, kemudian Ahmad Weldan, Ahmad Tulkini, Ardiansah, Fitria, Kamelia, Khairul Aman, Mahmudin, Nur Aida, Siti Fariha, dan Sarifah. Bapak ucapkan selamat datang dan selamat kepada kalian yang sudah berhasil memperoleh nilai A. Bukan selamat datang ya, tapi selamat kepada kalian yang sudah berhasil memperoleh nilai A. Kemudian yang lainnya yang tidak Bapak sebutkan di sini, sebagian besar mereka memperoleh nilai B. Walaupun ada sebagian kecil banget ya, ada beberapa dari abang kakak yang dapat nilai C ya. Karena kenapa Bapak berikan nilai C? Pertama, jawabannya sangat tidak relevan atau tidak sesuai dengan materi yang disampaikan. Dan yang kedua, itu sangat terlihat bahwa abang atau kakak menjawabnya tanpa melihat video. Yang ketiga, jawaban abang kakak mungkin agak agak kurang jelas, terlalu pendek, tidak jelas, bahkan tersesat jawabannya. Tapi tidak mengapa, yang penting abang kakak sudah memberikan respon, baik yang nilai B, C, ataupun yang A, semuanya Bapak apresiasi dengan sangat baik sekali. Karena artinya ketika kalian merespon jawaban, maka kalian Bapak asumsikan kalian sudah menyimak apa yang Bapak sampaikan. Dan sebagian besar dari yang B apalagi yang A itu sudah sangat terlihat bahwa mereka
memahami apa materi yang telah dibahas dan telah disampaikan oleh guru BK. Baik, yang kedua yaitu Bapak agak sedikit mengulas tentang hasil interview di khususnya nomor soal 2 pada Google Form kemarin, yang pertanyaannya itu coba ceritakan pengalaman abang atau kakak sejauh ini dalam belajar daring. Di sini Bapak yang paling banyak dirasakan atau dijawab oleh abang kakak sekalian yaitu adalah banyak abang kakak yang merasa kesulitan dalam pembelajaran daring ini katanya, terutama untuk akses internet atau kondisi jaringan yang tidak mendukung. Itu yang paling banyak dialami oleh abang kakak sekalian. Kemudian yang kedua, katanya banyak abang kakak yang tidak bisa tanya jawab dengan guru secara langsung, sehingga banyak pembelajaran itu yang tidak dimengerti 100%. Apa materi yang disampaikan oleh guru itu banyak yang kurang dimengerti karena memang tidak ada kesempatan untuk saling bertanya jawab. Baik, dua hal tadi ini memang akan menjadi menjadi PR Bapak nanti ke depannya gimana selanjutnya menyikapi kekurangan dukungan internet ini. Cuma yang pasti tidak mungkin Bapak memberikan satu paket data masing-masing siswa 128 dengan memberikan Telkomsel, masing-masing Bapak kasih Telkomsel. Bapak aja sampai hari ini juga masih sangat kesulitan untuk mendapatkan data kuota yang benar-benar mendukung akses jaringan. Cuma yang penting Bapak tetap menghubungi kalian, yang penting Bapak tetap ada komunikasi dengan kalian. Urusan itu nanti bagaimana leletnya itu urusan belakangan. Selama kita niat, insya Allah selalu ada jalan untuk kita berkomunikasi ya. Contohnya Bapak hari ini menyampaikan materi ini lewat YouTube, ini juga sebuah pengorbanan. Bapak perlu memikirkan bagaimana caranya mengupload video yang 300 atau 400 MB ini ke dalam channel YouTube. Baik, nanti Bapak pikirkan. Cuma yang pasti untuk saat ini Bapak ingin menawarkan kepada kalian ya, ini yang memang benar-benar merasa kesulitan dalam akses internetnya. Bapak tawarkan dua hal. Pertama, kalian berhenti belajar secara online, artinya tidak lagi mengirimkan atau menerima tugas dan materi secara online, misalnya seperti di WA, Google Classroom dan Google Form. Boleh tidak seperti itu, tidak melakukan hal itu. Cuma pilihannya abang atau kakak itu bersedia untuk datang ke sekolah 1 minggu sekali, misalnya mengambil seluruh tugas untuk 1 minggu ke depan, kemudian mengumpulkan tugas yang 1 minggu yang lalu. Jadi misalnya abang atau kakak hari Kamis ke sekolahan mengambil tugas, kemudian hari itu juga mengumpulkan tugas yang seminggu telah berlalu. Bisa alternatif seperti itu. Alternatif yang kedua, abang kakak tetap melaksanakan pembelajaran ini secara online. Cuma abang kakak memang harus menjaga kuota itu agar jangan boros, jangan banyak bermain game, misalnya jangan banyak membuka tayangan YouTube yang tidak ada hubungannya dengan pembelajaran. Dan yang pasti abang kakak memang perlu meminta kepada orang tua agar dibelikan kuota untuk pembelajaran online ini. Jangan sungkan-sungkan, karena abah atau mama itu adalah seseorang yang saat ini bertanggung jawab kepada kalian untuk memenuhi kalian dalam pembelajaran atau dalam proses belajar. Jadi jangan sungkan-sungkan. Cuma ketika kalian diberikan data internet atau kuota oleh orang tua, jangan juga digunakan semena-mena atau sewenang-wenang seenaknya kalian. Kalian harus tetap prioritaskan untuk belajar ya. Jadi jangan sampai habisnya itu karena game online atau misalnya buka YouTube, buka sosial media. Jangan sampai seperti itu. Kalian harus utamakan dulu untuk kebutuhan kalian dalam belajar, baik menerima materi atau mengerjakan tugas gitu. Oke, lanjut lagi ya. Sedikit lagi kita menyambung materi yang kemarin. Jadi hari ini tidak sebanyak atau tidak selama minggu kemarin. Hari ini ya setengah daripada yang kemarin durasinya. Makanya tadi Bapak setelah salam tidak banyak lagi untuk berkomunikasi dengan kalian atau
istilahnya berbahasa basi kalau kata orang dulu. Cuma kalau Bapak sih bukan bahasa basi, itu benar-benar ingin menyapa kalian. Cuma tidak masalah, yang penting isinya dari video ini yang kalian perlu simak dan perlu dengarkan. Baik, kita lanjut lagi. Kita menyambung materi yang minggu kemarin, yaitu tentang membiasakan diri belajar dengan cara daring. Nah, hari ini tinggal sedikit lagi materinya, yaitu strategi agar pembelajaran daring dan jarak jauh ini dapat dilakukan dengan efektif. Jadi kayak apa caranya? Bahasa Banjar lah. Kayak apa caranya supaya belajar di rumah ini atau belajar online ini bisa efektif? Kurang lebih sama dengan yang di sekolah. Ada empat poin. Nanti Bapak uraikan satu persatu. Untuk yang pertama, kalian harus menetapkan manajemen waktu dulu. Jadi kalian harus mengatur waktu. Misalnya seperti ini. Kalian pastikan bahwa misalnya pagi jam 8 itu sampai jam 11 itu adalah waktunya untuk kalian fokus belajar, menerima materi dari guru, kemudian mengerjakan tugas-tugas yang dikasihkan oleh guru kepada kalian. Fokuskan jam 8 itu sampai jam 11 adalah waktunya untuk kalian belajar di rumah. Jadi tunda dulu misalnya mau nonton TV-nya, tunda dulu, kemudian mau main PS-nya, main game-nya, atau mau betapasnya itu tunda dulu. Tapi kalian jangan lupa tetap mandi dan makan ya, supaya dalam pembelajaran daring itu tidak ada di pikiran kalian bau asem awak atau rasa kurisaan awak. Pastikan bahwa awak kalian itu dalam keadaan segar, yang kemudian jangan sampai di pikiran kalian ketika pembelajaran daring kalian merasa lapar, haus. Itu jangan sampai. Kalian makan dulu, minum dulu betul-betul baru melakukan pembelajaran daring. Ya, durasinya tadi seperti yang sudah Bapak sampaikan, kalian bisa atur misalnya mulai jam 8 sampai jam 11, 3 jam mungkin insya Allah sudah selesai semua tugas-tugas yang dikasih Bapak Ibu. Kemudian kalau mau majukan Pak, nggak ya Pak, jam 7 sampai jam 10 boleh. Atau misalnya kalian mulai jam 6 kalau sudah materi-materinya sudah dikasihkan oleh Ibu pada pagi-pagi itu ya. Misalnya mulai jam 6 sampai jam 9 boleh. Atau misalnya jam 10 mau jam 10 sampai jam 1 juga boleh. Yang penting bikinlah semudah kalian. Cuma jangan sampai mengerjakan itu mengatur waktunya jam 3 sore sampai jam 6. Nah, nanti itu bakalan rumit atau bakalan ketinggalan tugasnya karena kalian mengerjakannya di akhir-akhir waktu. Itu ya, yang penting kalian harus tetapkan atau atur waktu dulu untuk pembelajaran daring ini. Jangan sampai pembelajaran daring itu mbah anu pagi, mbah anu siang, mbah anu sore, mbah anu ada tegawi akhirnya, ya kada. Nah, jadi pastikan setiap sore. Kada saben hari juga loh. Cuma Senin sampai Jumat. Itu pun kalau tidak dipotong tanggal merah nanti. Kemudian yang kedua, persiapkan teknologi yang dibutuhkan. Jadi supaya kalian mudah, pastikan dulu HP-nya, persiapkan HP-nya ada. Kalau rusak itu minta atau minjem dulu ke orang tua, atau kalau uangnya banyak bisa beli HP dulu. Kalau uangnya banyak loh. Cuma misalnya nggak ada uangnya ya pinjam dulu kalau HP-nya rusak. Cuma Bapak yakin semuanya sudah punya HP. Jadi kalau HP-nya ada, pastikan baterainya di-charge dulu malam-malam lah. Jadi jangan sampai pagi jam 9 ada alasan kehabisan baterai. Nah itu salah satu alasan yang paling konyol. Sama kalian ke sekolah ada pakai selawar jadinya. Kenapa jadi kada sekolah? Karena kada sing selawaran Pak, selawarnya basah. Nah itu kalau kalian kehabisan baterai itu alasan yang konyol. Kecuali misalnya di Sungai Rangas atau Martapura Barat ini gempa bumi, PLN-nya hancur mulai hari semalam rusak. Itu boleh jadi alasan, atau pada melampu 5 hari misalnya. Cuma kalau sejauh ini kan kita aman-aman aja PLN. Jadi pastikan baterai kalian penuh ya untuk menyiapkan pembelajaran besok. Kemudian cek data atau kuota internetnya, jangan sampai malam ini begadang semalaman misalnya, tahu-tahu paginya sudah habis kuotanya. Itu kalian perlu pastikan bahwa besok pagi masih cukup kuota kalian. Makanya Bapak sangat sulit menerima alasan kehabisan data Pak. Loh, kok nggak diperhatikan? Misalnya ini kan kalian belajar, jadi kalian mohon untuk lebih
care, lebih peduli dengan keperluan kalian, terutama untuk pembelajaran ini, karena kalian sekolah, pinterlah. Baik, yang ketiga, belajar dengan serius. Ini penting juga. Kalian harus benar-benar belajar itu secara serius. Kalau misalnya ada godaan-godaan waktu kalian buka channel YouTube atau kalian buka laman internet lainnya, ada hal-hal berita atau video yang mungkin kalian sangat tertarik, itu usahakan jangan sampai kalian tergoda dulu. Singkirkan dulu video itu, yang penting belajar dulu, baru nanti kalau sudah selesai kalian boleh menuju ke link-link atau ke video-video atau ke konten-konten yang kalian sukai tadi. Jadi pastikan dulu kalian jangan tergoda oleh keadaan yang ada di hadapan kalian. Atau misalnya ada teman yang pengen janjian esok jam 10 mau ke rumah, mohon minta sama temannya, minta pengertian dulu bahwa kamu sedang belajar di rumah, belajar online. Jadi kalau bisa misalnya temannya datang di siang harinya, habis zuhur habis asar misalnya, jangan disuruhkan datang misalnya waktu kamu sedang belajar. Kemudian yang terakhir, yang keempat, jaga komunikasi dengan pengajar atau teman kelas. Jadi pastikan, maksudnya di sini adalah kalian jangan sampai lost kontak dengan guru. Nah, ini yang sangat bahaya. Kejadian pada tahun ajaran kemarin di semester 2 banyak yang lost kontak dengan guru, sehingga tidak ada lagi informasi yang didapatkannya. Orang belajaran atau kadangnya kedatang pisah. Nah, makanya kalian di sini harus senantiasa memantau guru-guru, baik di grup WA ataupun di Google Classroom. Atau jangan sungkan-sungkan juga WA gurunya kah? Kayak apa esok misalnya. Jadi jaga komunikasi, jangan sampai putus dengan guru. Begitu juga dengan teman sekelas, jangan sampai kalian kehilangan komunikasi dengan teman-teman sekelas, karena banyak informasi di dalam teman sekelas itu yang barangkali kalian belum miliki. Nah, kalau komunikasi terjalin kan otomatis kan ada yang di-share kawan, yang dikabarkan kawan ya. Jadi yang sampai hilang jejak ya. Itu. Jadi 4 hal tadi: tetapkan manajemen waktu, persiapan teknologi yang dibutuhkan untuk belajar daring, kemudian belajar dengan serius, jangan tergoda, kemudian jaga komunikasi kalian dengan guru atau teman sekelas. Itu saja yang Bapak sampaikan hari ini. Mudah-mudahan ini bisa dimengerti, diterima sama kalian. Selanjutnya di bawah tayangan YouTube ini ada beberapa link yang silakan kalian isi lagi Google Form sebagai bentuk respon dari kalian bahwa abang atau kakak sudah menyaksikan video ini. Oke, itu saja yang Bapak sampaikan hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Sebelumnya Bapak ucapkan selamat Hari Raya Idul Adha. Mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan kita sekalian mendapatkan keberkahan dalam perayaan Idul Adha ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.